saudara-saudari yang berbahagia, dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini saya Dr. Anja Aritonang, mahasiswi program Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia Jakarta, akan mencoba menjelaskan beberapa mitos atau kesalahpahaman yang sering kita dengar mengenai kolesterol agar kita mengetahui fakta yang sebenarnya. Mitos pertama, semua kolesterol itu buruk bagi kita. Ketika mendengar kata kolesterol, kita mungkin membayangkan zat berlemak yang menyumbat pembuluh darah. Menurut CDC atau Center for Disease Control, ada dua jenis kolesterol, yaitu HDL atau lipoprotein kepadatan tinggi dan LDL atau lipoprotein kepadatan rendah. HDL dianggap sebagai kolesterol baik karena bertugas mengangkut kolesterol ke dalam organ hati yang akan diuraikan dan dibuang ke dalam kandung empedu. Sedangkan LDL dikenal sebagai kolesterol jahat, bertugas mengangkut kolesterol dari organ hati ke sel-sel yang membutuhkan. LDL merupakan salah satu penyebab utama pembentukan ateroma. Selain HDL dan LDL, ada lemak dalam bentuk lain dalam darah yang disebut trigliserida. Ateroma merupakan pemicu penyakit jantung yang dikenal juga sebagai aterosklerosis, yaitu penumpukan plak di pembuluh darah. Ateroma adalah plak lemak yang menumpuk di dinding arteri pembuluh darah. Setelah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, plak tersebut menebal dan meluas. Pada saat itulah pembuluh darah tersumbat dan membuat aliran darah menjadi tidak lancar. Kondisi ini dapat menyebabkan serangan jantung, stroke, atau masalah serius lainnya. Mitos kedua, kita mengalami gejala ketika kadar kolesterol kita meningkat. Faktanya, kolesterol tinggi umumnya tidak bergejala, sehingga diagnosis penyakit ini tidak bisa semata dilihat dari tampilan fisik, kecuali pada kasus ekstrim seperti santelasma pada kelopak mata atau santoma tendon Achilles, siku, dan lutut, serta lipatan-lipatan sendi. Kondisi ini terjadi saat LDL sangat tinggi, yakni lebih dari 190 mg per desiliter. Nyeri tengkuk, nyeri dada, atau pegal-pegal kerap dianggap sebagai gejala dari kolesterol tinggi. Padahal peningkatan kadar kolesterol biasanya tidak menimbulkan gejala. Jikapun timbul gejala, itu merupakan gejala penyakit yang menyertai kondisi kolesterol tinggi seperti diabetes mellitus atau hipertensi. Beberapa orang baru mengetahui kalau dirinya memiliki kolesterol tinggi setelah mengalami serangan jantung atau stroke. Itulah sebabnya Anda perlu rutin memeriksa kadar kolesterol di dalam darah, terutama jika memiliki kebiasaan merokok, pola makan yang kurang sehat, berat badan berlebih, lingkar pinggang lebar, jarang berolahraga, dan mengidap diabetes. Mitos ketiga, hanya orang yang berkelebihan berat badan dan obesitas memiliki kolesterol tinggi. Faktanya, orang dengan semua tipe tubuh dapat berpotensi memiliki kolesterol tinggi. Kelebihan berat badan atau obesitas memang membuat seseorang memiliki peluang memiliki kolesterol tinggi, tetapi bertubuh kurus tidak melindungi Anda dari potensi kolesterol tinggi. Nyatanya, kolesterol bisa menyerang siapa saja, baik orang bertubuh gemuk atau kurus. Perlu diketahui bahwa kadar kolesterol yang tinggi di dalam darah tidak berhubungan dengan lemak bawah kulit yang membuat seseorang terlihat gemuk. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kadar kolesterol, seperti pola makan, olahraga, usia, kebiasaan tidur, genetik, fungsi tiroid, dan pengobatan. Mitos keempat, sebaiknya melakukan pemeriksaan kolesterol pertama kali setelah Anda berusia 45 tahun. Faktanya, memeriksa kolesterol di saat usia sudah merambat naik bisa membuat Anda kecolongan. AHA atau American Heart Association menyebutkan bahwa setiap orang sebaiknya melakukan pemeriksaan kolesterol setiap 5 tahun sekali
dimulai pada usia 20 tahun. Bahkan American Academy of Pediatrics merekomendasikan agar anak dengan riwayat keluarga dengan penyakit jantung dini agar dilakukan screening pemeriksaan kolesterol pada usia antara 9 sampai 11 tahun. Profil lemak puasa diperiksa setelah Anda berpuasa selama 9 sampai 12 jam. Pengukuran kadar kolesterol dilakukan dengan mengetahui berapa miligram kolesterol yang terdapat dalam setiap desiliter darah. Dan perlu diingat, berbeda dengan pemeriksaan kadar gula darah, untuk mengetahui kadar kolesterol tidak dianjurkan melalui ujung jari, sebab tidak cukup akurat. Pemeriksaan kolesterol akan lebih akurat hasilnya bila dilakukan dari pembuluh darah vena dan bukan dari pembuluh darah kapiler seperti di ujung jari pada pemeriksaan kadar gula darah. Mitos yang terakhir, pengobatan menjadi satu-satunya cara untuk mengelola risiko kolesterol tinggi. Faktanya, ada 3 cara utama untuk mengurangi risiko tinggi kolesterol, yaitu melalui diet, olahraga, dan pengobatan. Menurut para ahli, lebih baik menurunkan kolesterol secara alami bila Anda bisa melakukannya. Contohnya, mempertahankan berat badan sehat, melakukan aktivitas fisik selama minimal 30 menit setiap hari, dan mengkonsumsi makanan sehat dengan mengurangi lemak jenuh hingga kurang dari 7% dari kalori harian. Olahraga dapat menurunkan LDL dan meningkatkan HDL. Tips lainnya, konsumsi kolesterol kurang dari 200 mg per hari, kurangi asam lemak trans atau minyak hidrogenasi, asup 25-35 gram serat, dan tingkatkan jumlah asam lemak omega 3 dengan makan ikan dan atau suplemen minyak ikan. Bila diet dan olahraga saja tidak cukup menurunkan kolesterol Anda, dokter kemungkinan akan merekomendasikan pemberian obat. Demikian informasi yang dapat saya berikan mengenai mitos dan fakta mengenai kolesterol. Burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.